Jadi, Assalamualaikum semuanya. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup penting di dunia karena perubahan iklim ini akan berdampak kepada manusia dan juga kepada makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Nah, oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang dampak dari perubahan iklim, kita perlu membahas tentang apa itu perubahan iklim dan juga apa itu penyebab dari perubahan iklim. Jadi yang pertama, apakah itu perubahan iklim? Nah, jadi mungkin di antara kalian ketika mendengar perubahan iklim, pasti kalian berpikir tentang pemanasan global. Padahal, perubahan iklim itu adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Perubahan iklim itu tidak selalu berarti bertambahnya suhu, akan tetapi bisa juga perubahan waktu pada musim. Jadi misalnya tidak selalu bertambahnya suhu itu maksudnya perubahan iklim itu bisa juga berkurangnya suhu, bahkan bisa juga bertambahnya intensitas air hujan, bisa juga memanjangnya musim kemarau dan musim hujan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyebab dari perubahan iklim. Yang pertama ada pemanasan global, yang kedua ada kerusakan lapisan ozon, yang ketiga ada efek rumah kaca. Jadi ingat ya, penyebab dari perubahan iklim itu ada 3. Ada pemanasan global, ada kerusakan lapisan ozon, dan yang terakhir itu efek rumah kaca. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pemanasan global dulu. Yang pertama. Jadi pemanasan global itu adalah keadaan di mana suhu bumi mengalami kenaikan dibanding sebelumnya. Jadi otomatis karena suhunya meningkat, maka suhu akan terasa lebih hangat. Oleh karena itu dinamakan pemanasan global. Misalnya suhu normal seharusnya itu 25 derajat, tapi akibat dari pemanasan global, suhu meningkat menjadi 28 derajat. Seperti itu, misalnya. Selanjutnya, pemanasan global itu biasanya terjadi pada lapisan stratosfer di bumi. Nah, di lapisan paling bawah pada atmosfer. Biasanya di sini terdapat awan-awan dan juga terdapat pesawat terbang. Nah, selanjutnya pemanasan global itu disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan juga gas rumah kaca lainnya. Gas karbon dioksida ini berasal dari limbah industri, lalu dari pembakaran bahan bakar, dan sebagainya. Sedangkan gas rumah kaca lainnya ini akan dibahas pada materi efek rumah kaca yang nanti akan dibahas di akhir. Lalu selanjutnya dari pemanasan global itu ada kerusakan lapisan ozon. Nah, jadi ozon itu terletak pada stratosfer di lapisan yang kedua atau yang di tengah-tengah. Nah, lapisan ozon ini berfungsi untuk menghalau atau melindungi bumi dari radiasi ultraviolet B atau UVB yang berasal dari matahari, seperti itu. Nah, kerusakan lapisan ozon ini biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya menggunakan CFC yang ada pada pendingin dan juga aerosol, sehingga stratosfer itu semakin dingin. Nah, apabila stratosfer itu semakin dingin, maka lapisan ozon itu akan semakin mudah untuk rusak. Jadi bisa dilihat ya di sini ada ilustrasi lubang ozon dari tahun 2014 sampai 2019. Nah, pada tahun 2014 lubang ozon itu yang ditandai yang berwarna biru karena suhunya itu tadi lebih dingin. Nah, semakin ke belakang sampai tahun 2019 lubang pada ozon itu masih ada. Dan apabila kita melakukan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak berbahaya bagi lingkungan, kemungkinan lapisan ozon itu akan kembali pulih seperti semula sehingga tidak ada lubang seperti itu. Selanjutnya, kerusakan lapisan ozon itu dapat menyebabkan beberapa dampak. Misalnya dapat menyebabkan kanker kulit, lalu ada menyebabkan katarak, lalu menyebabkan terganggunya ekosistem, lalu juga dapat menyebabkan perubahan cuaca seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca ini adalah keadaan ketika panas itu terperangkap di atmosfer,
sehingga suhu di permukaan bumi menjadi lebih hangat. Nah, pada ilustrasi di sini, matahari itu menghasilkan sinar atau cahaya yang kemudian akan menyebabkan panas pada bumi. Nah, panas yang dihasilkan dari sinar matahari ini akan terperangkap pada atmosfer dan tidak dapat keluar kembali, sehingga suhu bumi menjadi lebih hangat seperti itu. Nah, efek rumah kaca ini seperti konsepnya sama seperti rumah kaca yang digunakan pada pertanian. Jadi pada misalnya di beberapa daerah yang terdapat musim dingin, untuk mereka tetap bisa menanam tanaman, mereka perlu menggunakan rumah kaca, di mana rumah kaca tersebut dapat menangkap panas di sekitarnya agar suhu di dalam rumah kaca lebih hangat, sehingga tumbuhan di dalam rumah kaca tersebut dapat tumbuh. Jadi sama seperti bumi yang berada di dalam rumah kaca, seperti itu. Diibaratkan seperti itu. Lalu selanjutnya, efek rumah kaca ini disebabkan oleh gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini dihasilkan oleh aktivitas manusia. Jadi gas rumah kaca ini adalah gas di atmosfer yang dapat menyerap dan memantulkan cahaya matahari. Contoh dari gas rumah kaca ini ada karbon dioksida atau CO2. Nah, ini berasal dari pembakaran, lalu ada CFC, lalu ada juga metana atau CH4. Nah, aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca ini adalah pembakaran bahan bakar yang menghasilkan CO2, lalu deforestasi atau penebangan hutan sehingga tidak dapat mengolah karbon dioksida, lalu pertanian dan peternakan yang menghasilkan metana atau CH4, lalu menggunakan CFC, ya seperti menggunakan alat pendingin, aerosol, dan sebagainya, dan yang terakhir itu menggunakan atau menghasilkan limbah gas industri, seperti itu. Nah, untuk lebih memahami efek rumah kaca, kita dapat menggunakan atau kita dapat mempelajari menggunakan simulator eksperimen. Jadi di sini Ibu menggunakan PET simulator. Nah, ini. Jadi di sini yang pertama, jadi ini adalah sebuah simulator di mana kita dapat mengamati efek rumah kaca pada permukaan bumi. Jadi yang berwarna kuning ini adalah proton dari sinar matahari atau sunlight proton, dan yang berwarna merah ini adalah infrared proton atau proton infrared yang menyebabkan panas pada bumi, pada permukaan bumi. Nah, sebelum kita mengamati, kita perlu mengubahnya menjadi Celsius terlebih dahulu agar kita lebih mudah dalam mengamatinya. Kita klik dulu Celsius. Lalu kita amati di sini suhunya tadi sempat mencapai 16 derajat Celcius. Lalu 14 berarti di sini suhunya berkisar 14 sampai 16 derajat Celcius. Nah, pertama-tama kita ubah dulu konsentrasi gasnya menjadi lebih banyak. Jadi untuk mengubah konsentrasi gas, kita bisa menggeser bagian yang ini, greenhouse gas concentration, ke sebelah kanan. Kita geser agar lebih banyak, sudah cukup. Nah, bisa dilihat dari sini, suhu permukaan bumi itu semakin lama semakin meningkat. Tadi 15, sekarang sudah 17, 18, dan sebagainya. Selain itu juga dari proton infrarednya juga akan atau terlihat menjadi lebih banyak dibanding sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengubah konsentrasi gas rumah kaca menjadi lebih sedikit. Kita sekarang geser ke sebelah kiri. Nah, sampai sini. Tadi 15 derajat, kemudian setelah kita geser, suhunya semakin lama semakin turun. Nah, sampai ke, ya, bisa diamati terus ya, suhunya semakin lama semakin turun. Selain itu juga jumlah infrared protonnya tidak sebanyak saat konsentrasi gasnya sedang tinggi. Jadi ketika konsentrasi gas efek rumah kaca menjadi banyak, maka infrared protonnya juga banyak. Ketika konsentrasi gas rumah kaca itu semakin sedikit, maka foton infrarednya juga semakin sedikit. Nah, meski begitu, gas dari efek rumah kaca ini tidak selalu membawa dampak buruk, akan tetapi bisa juga bahkan gas dari rumah kaca ini tuh sangat berguna bagi bumi
karena fungsinya dapat menghangatkan permukaan bumi. Kayak seperti ini misalnya, ketika gasnya menjadi lebih sedikit, maka suhunya semakin sedikit, semakin dingin. Di sini sampai negatif, oleh karena itu tidak dapat ditinggali oleh manusia. Dan begitu juga sebaliknya, ketika konsentrasi gasnya semakin banyak, maka suhu pada permukaan bumi itu semakin tinggi, sehingga tidak dapat ditinggali oleh manusia. Oleh karena itu, bumi juga memerlukan konsentrasi gas rumah kaca yang seimbang. Sekarang kita kembalikan ke hari ini. Kita bisa lihat ya, ketika bertambah gasnya ditambah, suhunya akan semakin meningkat. Nah, lalu kita juga bisa mengatur jumlah awan pada permukaan bumi. Nah, misalnya kita perhatikan di sini suhunya mencapai 12 sampai 13 lah ya. 12 sampai 13 derajat Celcius. Sekarang kita tambahkan jumlah awan, kita tambahkan 3. Lalu kita amati apa yang terjadi pada suhu pada permukaan bumi. Jadi tadi sempat di 14 sampai 14 derajat. Nah, jadi ketika ada awan, infrared fotonnya ini akan menabrak awan sehingga ada yang bisa kembali lagi ke dalam permukaan, baru kembali lagi ke memantul ke permukaan, lalu kembali memantul kepada kepada luar angkasa. Seperti itu. Tadi sempat sampai 14 derajat, sekarang sudah menurun lagi sampai ke 12 derajat sampai 13 derajat seperti itu. Nah, apabila kita kurangi jumlahnya, suhunya juga semakin lama semakin meningkat. Seperti itu. Kita kurangi lagi. Nah, suhunya jadi semakin meningkat kembali. Nah, jadi jumlah awan juga dapat mempengaruhi pantulan dari foton dari infrared seperti itu. Mungkin sekian materi ini, kita akan bahas mengenai kesimpulan terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah penyebab dari perubahan iklim itu ada 3 macam, yaitu ada pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, dan yang terakhir itu efek rumah kaca. Kegiatan yang dapat mempengaruhi penyebab dari perubahan iklim biasanya berasal dari aktivitas manusia. Misalnya menggunakan CFC, menggunakan bahan bakar kendaraan, lalu tidak mengolah limbah industri, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kita dapat hidup lebih lama dan kita dapat menjaga bumi agar bisa tetap dapat ditinggali dalam waktu yang lebih lama, kita perlu melakukan atau mengurangi aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi bumi. Nah, cukup sekian materi kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.